Halo pemirsa Armor History, kembali lagi dengan channel Armor History. Pada teater Perang Dunia Kedua, Jerman memamerkan taktik perang yang sama sekali baru yang disebut Blitzkrieg atau Perang Kilat. Dalam taktik Blitzkrieg, tidak dikenal adanya pertahanan statis berupa parit atau benteng. Pertahanan terbaik dalam strategi ini adalah gabungan pasukan yang terus bergerak menusuk saat melakukan serangan. Tentu saja serangan seperti ini membutuhkan mesin-mesin perang yang terus bergerak, pesawat tempur yang menguasai udara serta pasukan infanteri besar yang terus bermanuver. Serangan semacam ini akan membuat musuh terkejut, kesulitan berkoordinasi sehingga mudah dipojokkan. Inilah yang membuat pasukan Jerman saat itu dengan mudah menggilas Polandia. Dengan taktik yang sama Jerman menghancurkan Belgia, Belanda dan Perancis pada 1940. Jerman mulai mengembangkan taktik perang kilat ini antara tahun 1918 sampai tahun 1939, demi menghindari kebuntuan seperti yang terjadi pada Perang Dunia Pertama. Strategi Blitzkrieg ini sangat tergantung keberadaan unit-unit tank ringan yang didukung pesawat tempur dan infanteri. Dasar taktiknya adalah doktrin Schlieffen-Plan yang digagas oleh Panglima Militer Kekaisaran Jerman Alfred von Schlieffen, yang intinya adalah taktik perang yang bertujuan mencapai kemenangan dengan cepat. Doktrin ini kemudian dikembangkan oleh seorang perwira Angkatan Darat Jerman, Heinz Guderian. Ia yakin teknologi modern seperti pesawat pengebom dan tank akan meningkatkan kemampuan manuver militer Jerman. Pada saat jalannya perang, setelah Jerman berhasil meratakan Polandia, Jerman mulai mengalihkan pasukannya ke Perancis, Belgia dan Belanda. Perancis saat itu tak hanya didukung militer yang cukup kuat, namun juga memiliki jaringan benteng Maginot Line sepanjang perbatasannya dengan Jerman. Namun, sekali lagi Jerman dengan taktik Blitzkrieg-nya bisa menerobos Maginot Line, yang sebelumnya diklaim tak bisa ditembus, dan langsung merangsek ke wilayah Perancis. Dan hanya dalam waktu 1 bulan tepatnya tanggal 14 Juni tahun 1940 pasukan Jerman sudah menduduki Paris yang disusul perjanjian gencatan senjata antara Perancis dan Jerman pada tanggal 22 Juni tahun 1940. Nasib Belgia dan Belanda tak jauh berbeda dengan Perancis. Ketiga negara ini tak berdaya menahan laju Blitzkrieg Jerman. Perancis, Belanda dan Belgia menjadi jajahan Jerman hingga dibebaskan sekutu pada 1944. Sayangnya, sesempurna apapun sebuah strategi pasti terdapat kelemahan. Dan kelemahan Blitzkrieg tak diketahui hingga Jerman kalah perang melawan Uni Soviet. Pada 1941, Jerman menggelar Operasi Barbarossa untuk menginvasi Uni Soviet. Pada awalnya, strategi Blitzkrieg sukses dan nyaris menghancurkan angkatan bersenjata Tentara Merah. Pesawat-pesawat bom Tukik-Stuka menghancurkan pangkalan-pangkalan udara Uni Soviet. Sementara pasukan tank Jerman yang dahsyat dengan mudah mengepung dan menghancurkan divisi-divisi tank Uni Soviet. Dalam hari ke-17 Operasi Barbarossa, Jerman menawan 300.000 tentara Rusia, serta 2.500 tank, 1.400 senjata artileri dan 250 pesawat terbang hancur atau dirampas. Di mata banyak orang, Rusia sudah diambang kekalahan, dan Moskwa nampaknya ditakdirkan jatuh ke tangan Jerman. Sayangnya, di tengah kemajuan itu, pemimpin Nazi Adolf Hitler memiliki pemikiran lain. Dia memerintahkan divisi panser tengah yang dipimpin Heinz Guderian bergerak untuk merebut Kiev. Guderian yang sebenarnya marah atas perintah Hitler ini, tak kuasa menolak dan sebagai seorang prajurit profesional, dia menjalankan perintah atasannya. Namun terbukti, perintah Hitler itu menjadi sebuah blunder. Pertempuran ternyata tak berakhir cepat, dan masih berlangsung hingga musim dingin Rusia yang kejam datang. Mesin-mesin perang Jerman terjebak dalam lumpur musim dingin Rusia. Sementara,
Akibat terlalu yakin bisa memenangkan perang dengan cepat, pasukan Jerman tak dibekali pakaian musim dingin yang layak. Akibatnya, ratusan ribu tentara Jerman tewas bukan akibat peluru Uni Soviet, namun karena hantaman musim dingin. Dan, strategi perang kilat Jerman yang begitu menggetarkan di awal perang, takluk oleh alam Rusia dan kesalahan perhitungan Adolf Hitler. Dengan kekalahan Jerman terhadap Soviet, disebut-sebut menjadi titik balik perang di teater Eropa. Jerman berangsur-angsur mengalami kekalahan di berbagai front, Amerika dan sekutu dapat menerobos Eropa Barat, dan pasukan Tentara Merah dapat menusuk front Eropa Timur. Kemudian Berlin resmi jatuh di tangan Soviet pada tanggal 2 Mei tahun 1945. Pada intinya Jerman kalah karena keegoisan sang pemimpin Adolf Hitler, yang terlalu ambisius. Bagaimana pendapat kalian para analis militer abal-abal tentang taktik Blitzkrieg? Silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa like subscribe-nya, agar bisa terus ikut update kami.